Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Maharani dari SIK Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PG Web acara ke-9 tentang WebGIS dan ReflexJS. Kedua komponen tersebut saling berkaitan untuk pemanfaatan teknologi web dengan mengintegrasikan dan memvisualisasikan data geografis. WebGIS sendiri merupakan sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi web untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. Sementara Reflect.js merupakan sebuah pustaka JavaScript yang bersifat open source yang dapat digunakan untuk membuat peta secara interaktif di situs web, sehingga pembuat itu dapat memasukkan peta yang lebih responsif dan interaktif ke dalam halaman web yang dibuat. Reflect.js ini tuh juga menyediakan fitur-fitur seperti uh, penambahan peta, peta yang lebih banyak ragamnya, terus marker dan juga pop-up, serta ada polyline. Pustaka ini juga mendukung berbagai sumber data geografis seperti GeoJSON yang memudahkan dalam memvisualisasikan data geografis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat cara menerapkan WebGIS dan Reflect.js dalam untuk menampilkan data titik dan poligon melalui database dan GeoServer yang telah dibuat di acara sebelumnya. Pertama-tama, kita akan membuat dua file, yaitu file HTML dan PHP. Pertama, saya akan menjelaskan isi dari file HTML ini. Pertama, di sini ada bagian head. Nah, bagian head ini tuh berisi tentang informasi yang membantu peramban web dan pengguna dalam menampilkan dan memahami halaman web tersebut, serta mengatur gaya dan tampilan dari halaman web ini. Misalnya, di sini itu terdapat pengaturan logo D4 SIG, yaitu di bagian sini. Selanjutnya ada judul dari halaman web sendiri, yaitu point database. Setelah itu ada pengaturan tampilan peta ditampilkan secara full screen. Selanjutnya di bagian body ini tuh digunakan untuk mengganti base map yang ada. Misalnya ini tuh kan udah ada 3 base map yang tersedia. Nah, kita tuh menampilkan 4 base map lainnya melalui link leaflet extra GitHub ini. Nah, caranya itu kita tinggal salin aja base map yang ingin kita tambahkan di sini. Selanjutnya kita ganti base map tersebut namanya di bagian overlay maps ini. Bukan di bagian base map ini. Misalnya di sini kita tambahkan Stadia Dark Mode sebagai base map 4, Stadia Stamen Watercolor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga menampilkan titik-titik yang itu bisa secara manual atau bisa kita panggil dari tabel penduduk yang telah kita buat di database phpMyAdmin. Nah, untuk menambahkan titik secara manual itu, kita bisa menambahkan longitude dan latitude dari suatu lokasi, dan kita bisa menambahkan keterangan dari lokasi tersebut. Misalnya, ini aku tambahin lokasi Plaza Ambarokmo dengan longitude dan latitude dengan longitude dan latitude sekian. Nah, di dalam untuk menampilkan pop-up itu, kita juga bisa menambahkan keterangan di bagian overlay maps ini. Seperti Plaza Ambarokmo sebagai marker 1 dan lain-lainnya. Nah, tidak lupa kita juga bisa menampilkan titik dari database itu menggunakan file PHP. Nah, ini tuh seperti yang tadi HTML sama, cuman kita tambahkan PHP ini untuk memanggil database yang ada di phpMyAdmin dengan database nama penduduk dan tabel penduduk. Nah, di sini kita panggil latitude dan longitude serta nama kecamatan tersebut. Setelah itu, hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini kita tuh juga bisa mengganti base map-nya seperti ini. Satu persatu kita bisa mengganti.
Nah, ini adalah data titik dan data manual yang telah saya tambahkan. Misalnya di sini Desa Legan, Minggir, Moyudan, Godean, Gamping. Di sini ada Jogja City Mall dan Plaza Ambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu di bagian WFSG server ini. Nah, di WFSG server ini tuh tugasnya kita memanggil data polygon yang telah kita buat di dalam GeoServer di acara sebelumnya melalui WFSG server PHP ini. Nah, kita tuh ambil filenya, ambil filenya melalui link GeoJSON. Nah, di sini telah kita pastekan di bagian file get contents. Selanjutnya, untuk menampilkan data tersebut, kita membutuhkan file HTML. Nah, di bagian body ini itu kita menampilkan icon ketika kita klik poligonnya satu-satu akan muncul informasi pop-up yaitu nama kecamatan, status aktif COVID, jumlah meninggal, jumlah sembuh, dan terdapat foto dari Sleman. Misalnya ada logo Sleman. Setelah itu, untuk memanggil data GeoJSON-nya tadi, kita atur melalui line 82 ini di bagian get JSON. Nah, di sini kita sesuaikan nama dari pemanggil GeoJSON itu, yaitu WFS GeoServer 1.php. Dan selanjutnya, ini adalah hasilnya. Nah, di sini akan tertampil wilayah Sleman yang telah kita buat di WFS GeoServer kemarin. Ketika klik poligonnya satu persatu, itu akan muncul informasi sesuai wilayahnya, yaitu nama kecamatannya Turi dengan status aktif COVID-nya itu 115, jumlah meninggal 72, dan jumlah sembuhnya 1134. Dan lain-lainnya. Seperti ini. Nah, sekian penjelasan PGWeb acara 9 saya. Bila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.